menambah dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang banyak itu adalah nikmat menuntut ilmu. Nikmat yang paling agung, termasuk nikmat-nikmat yang agung adalah diberikannya kita kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu dengan tujuan menambah nilai-nilai keislaman kita, menebalkan nilai-nilai keimanan kita, menguatkan nilai-nilai ketakwaan kita. Kadang mungkin orang bertambah keimanannya mun kada belajar. Kadang mungkin orang bertambah keislamannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala mun kada hadir majlis. Kadang mungkin bisa orang tiba-tiba menjadi orang yang bertambah ketakwaannya, melainkan harus dengan menuntut ilmu. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita kesempatan hadir, dimudahkan langkah kita untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka segala puji bagi Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, sehingga kita dapat sama-sama istiqomah di dalam majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasannya esok malam kita masuk di bulan yang mulia, bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan termasuk daripada bulan yang Allah utamakan. Allah berikan kelebihan, Allah berikan keutamaan di bulan Rajab. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil, dan ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab Allah berikan ganjaran yang sangat besar dan sangat banyak. Beda mun kita sekarang membaca istighfar sekali misalnya, dengan esok malam kita membaca istighfar satu kali juga, ganjarannya lebih besar masuk di bulan Rajab. Beda pian beristighfar, pian membaca zikir, pian mengaji, pian puasa, pian bersedekah di bulan Rajab dengan di bulan lainnya berbeda. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ini bulannya tijarah, bulannya berjual beli. Artinya jual beli apa, Beb? Jual beli baju kah? Biasanya lebaran kah? Nah, sebagian pun orang pasar tuh mulai sekarang sudah nukaran, sudah buahnya ke Jakarta. Yang biasa jualan kain tuh, nah tulak sudah sekarang ini persiapan kesan hari raya karena Ramadan, anak Ramadan. Yang dimaksud adalah tijarah, musimnya berniaga. Artinya apa? Mun kita biasanya ada musim, ya seperti musim iwak misalnya, yang biasanya 17.000 iwak namanya musim, itu kemarin urun ke Muara Siran, ya biasa ulun takuni buahnya di situ berapa, biasa sekilo normalnya berapa, 17.000 iwak lele di sini. Karena musim, memang musimnya, maka harganya turun jadi 6.000. Lelenya sama kada? Sama lelenya. Yang di waktu musim dengan kada musimnya sama lelenya, rasanya gen sama. Artinya apa? Ibadahnya sama yang kita lakukan, tapi kalau musimnya Allah berikan ganjaran lebih dibandingkan bukan musimnya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan waktu di bulan Rajab ini. Usahakan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah. Khususan, yang lebih khusus dianjurkan adalah puasa di bulan Rajab. Puasa, banyaki puasa pian. Wal istighfar, dan memperbanyak membaca istighfar. Banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa.
Kemudian bahwa fil awali lailah minhu yustajabu du'a, dan di malam pertama bulan Rajab itu dikabulkan, diijabah segala doa kita yang kita munajatkan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan malamnya itu? Malam 1 Rajab itu isuk malam, malam Rabu. Banyak pian berdoa kepada Allah karena malam itu adalah malam yang dikabulkan segala doa, permohonan dan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yustahab, maka disunnahkan di malam pertama bulan Rajab, disunnahkan menghidupkan malam tersebut. Esok malam kita usahakan hidupkan dengan banyak berdoa, banyak meminta ampun, minta rahmat, minta Allah terimakan tobat kita, Allah kabulkan hajat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, usahakan berbeda, jangan pian samakan berdoa pian di luar Rajab dengan sama doa pian di bulan Rajab, jangan pian samakan. Usahakan pian lebihkan, artinya lebih kayak apa? Usahakan sampai pian menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang hamba, seorang manusia yang membutuhkan sesuatu, memohon kepada orang yang mampu bisa memberikan bantuan kepadanya. Misalnya kita butuh benar duit. Butuh benar duit nih, kalau kada dibayar sekarang ini, hari ini, maka ulun suruh keluar rumah. Maka kayak apa kita minta tolong lawan orang, Pak, minta bujur-bujur, kita minta tolong kepada orang tersebut agar tidak ditagih atau pinjam dengan orang lain untuk meminjam duit. Untuk apa? Menebus. Kayak apa cara minjamnya? Bermohon bujur-bujur ini kepada manusia aja, apalagi memohon kepada Allah yang maha raja di antara segala raja. Memohon, jangan kita samakan doa kita berdoa malam ini dengan isuk malam. Karena isuk malam termasuk doa kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsul layali la turaddu bihinna da'watu, ya 5 malam yang tidak Allah tolak doa seorang hamba. Kadang mungkin ditolak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sudah dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad tidak mengatakan suatu kalimat melainkan semua itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu Nabi. Wahyu dari Allah, artinya mun Nabi bepadah kayak ini artinya pasti diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama hajat kita, hajat yang paling utama kita adalah Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita. Begitu juga orang tua kita. Ya Allah, mudah-mudahan esok malam tuh pian bayangkan wajah abah pian, mama pian, mintakan ampun ya Allah, abah ulun ya Allah, mama ulun ya Allah, selama ulun masih halus banyak kesalahan abah ulun, mama ulun yang sampai meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat untuk mengurusi ulun di waktu halus, sampai lalai. Bisa jadi orang tua kuitan kita nih. Nah, mun kita sekarang bisa sholat di sini karena apa? Kada ada anak bayi. Mun ada anak bayi dia sholat, Allahu Akbar, Allah parak sudah hendak isya hanya harus sholat maghrib. Karena apa? Mengurusi anak kayak. Allah ampuni dosa abah ulun, mama ulun. Anak pian hadirkan juga ketika berdoa, ya Allah tolong berikan keberkahan gesan anak-anak ulun ya Allah, berikan anak-anak, jadikan anak-anak ulun anak-anak yang penuh keberkahan, diberikan kesehatan ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh soleha ya Allah. Yang belum punya jodoh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya keturunan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah karena malam tersebut adalah malam yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala segala doa. Yaitu apa? 5 malam tersebut. Yang pertama awwalul lailah min Rajab,
malam pertama di bulan Rajab yang tidak mungkin Allah tolak daripada doa kita. Yang kedua, malamnya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. 5 malam ini setiap doa yang kita munajatkan kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fi lailati sabi'a wa isrin, maka perlu kita ketahui juga bahwasanya pada malam ke-27 daripada bulan Rajab ini Allah perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana yang telah kita ketahui Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 bulan Rajab. Wa Rajab huwa fardun, ya, min ashhuril hurum, ya, bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang inya sendiri aja. Jadi bulan haram ini ada 4 ashhuril hurum, 4 bulan, ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddata, bahwasanya bilangan, inna iddatasy syuhur, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu berapa bulan di sisi Allah? Itu 12 syahrun. Allah sudah tentukan 12 bulan dalam satu tahun. Mulai kapan ditentukan 12 bulan itu? Kenapa ada 13 bulan? Kenapa ada 11 bulan? Kenapa ada 10 bulan? Ditentukan 12 bulan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan ditentukan 12 bulan itu? Ya 12 bulan itu yang dimaksud apa? Ya Muharram, ya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Wah, tapi tahun Muharram ini, tahun Hijriyah ini masih muda, beb, melebihi tahun Cina. Betul tidak? Itu tanggalnya, ambil tahunannya itu tahun hijrahnya Nabi, diambil hijrah, jadi dinamakan tahun Hijriyah. Tapi kapan mulai Muharram itu? Mulai Allah ciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu Muharram, Safar. Ya, adapun ditentukan kenapa awal tahun ditentukan awal Muharram, tahun baru itu Muharram. Nah, itu kisahnya tentang Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ya dikumpulkan para sahabat, ya, kita tentukan tahun kita harus punya tahun, kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini harus memiliki tahun. Ayo kita awali tahunnya dari apa? Dari bulan tahun apa? Mulai apa? Ada yang mupadah dari lahirnya Nabi, hari kelahiran Nabi, yaitu tahun gajah. Diambil tahun gajah. Saya ada yang musyawarah lagi, siapa lagi ada usul tahun ketika Nabi dijadikan sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul, ya tahun kenabian. Ada lagi yang usul kapan tahun kita awali, kayak apa kalau tahun hijrahnya Nabi, ya pada usia 52 atau 50 tahun atau 51 tahun Nabi Muhammad hijrah, ya dari Mekah ke Madinah. Ya Pak, berunding bubuhan para sahabat ini. Oh, kita tentukan sudah kayak apa? Di tahun hijrahnya Nabi. Bukan berarti tahun Hijriyah itu tahun yang paling anum. Tahun Cina 2000-an kalau tidak salah. Ya, tahun Masehi ada lebih dari 2000. Ini aja sudah yang tahun Masehi aja 2000-an lebih. 2022. Nah, Hijriyah baru 1443. Artinya masih Tuhan Masehi, ya. Itu dihitung dengan waktu tahun hijrahnya Nabi. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu mulai kapan? Mulai Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Masalah tahun baru itu kayaknya aja dibahas di masalah tahun baru, karena ini waktunya juga mempet juga. Kita bahas masalah Rajab ini dulu. Kemudian apa? Rajab, ya. Ada 4. Ketika kapan? Mulai kapan? Mulai Allah ciptakan 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan yang mulia, haram. Ya, haram maksudnya apa? Ini haram itu diharamkan melakukan kezaliman. Kelalaian di situ tuh, kezaliman tuh dilarang di bulan haram.
Kenapa kezaliman? Ya sama seperti tanah haram, tanah suci Mekah. Ya, mau di Mekah itu pian burung aja hinggap, ya pian penadam ya. Udah boleh diusir burung. Harus damai, itu tanah haram. Udah boleh melakukan kezaliman di tanah haram. Misalnya ada pohon pian petik daunnya, penadam ya. Kalau boleh, bukan saja ketika musim haji aja, setiap waktu itu kada boleh melakukan kezaliman. Karena apa? Karena mulia tempat tersebut. Begitu juga dengan bulan-bulan haram. Ya misalnya pian di sini ya, pian iktikaf, atau misalnya pian sholat 2 rakaat di sini dengan pian sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, pahalanya beda. Pian sholat di Masjidil Haram dengan pian sholat di Masjid Nabawi beda pahalanya. Pian sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan di Masjidil Aqsa beda juga Karena apa? Karena tanah haram, tanah yang Allah sucikan, tanah yang memang mulia. Begitu juga dengan bulan haram. Artinya, mohon di sana kita sholat sunnah di sini 2 rakaat dibandingkan dengan di Mekah, itu lipat gandanya sampai 100.000 kali lipat. Ada yang di dalam riwayat sampai 10.000, ada yang di riwayat lainnya ya sampai 100.000, ada yang berpadah berapa 10.000 ya. Itu pahala lipat gandanya. Sholat di sini dengan di Masjidil Haram, tanah haram itu berbeda pahalanya. Begitu juga mun pian sedekah di sini dengan pian bersedekah di tanah haram berbeda. Itu tempat yang berkaitan dengan tempat, dan ini yang berkaitan dengan waktu. Tanah haram, waktu yang haram diharamkan, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian sholat di bulan Rajab dengan pian sholat di luar bulan haram berbeda pahalanya. Pian bersolawat di bulan haram dengan pian bersolawat di luar bulan haram berbeda pahalanya. Pian bersedekah di bulan haram dan pian bersedekah di luar bulan haram beda, dilipat gandakan. Ya misalnya 100.000 kali lipat misalnya lah. Pian nyumbang kalau di Indonesia, pian nyumbang 1.000 biar kada susah menghitungnya lah. Jangan juga bang nyumbang 1.000. Ini biar nyaman menghitungnya, biar gampang kita cerna di akal kita. 1.000 rupiah pian nyumbang di Indonesia, Allah lipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. 10.000. 1.000 dikali 10 berarti 10. Bisa sampai 700 kali lipat. 700 berarti bisa sampai 700.000. Berapa nyumbangnya? 1.000 rupiah. Pahala yang Allah berikan mun pian sedekah di Indonesia. Mun pian sedekah di Masjidil Haram, di tanah Mekah itu 1.000 dikali 100.000 berapa? 1.000 dikali 100.000 100 100.000 dikali 1.000 100 juta. Pian nyumbang 1.000 diganjar dengan 100 juta. Begitu juga di bulan haram, pian sedekah di bulan di bulan ini Jumadil Akhir, bukan bulan haram, pian nyumbang 1.000 dengan pian di bulan Rajab pian nyumbang 1.000 beda pahalanya. Paham sampai sini lah? Pian sholat 2 rakaat, pian puasa di luar bulan haram dengan pian puasa di bulan haram berbeda pahalanya. Jadi haram itu ada tempat makani sama zamani. Ya, ada tempat haram, tanah suci, tanah haram. Ada namanya waktu yang haram, waktu yang mulia, waktu yang suci. Artinya haram ini apa? Kada boleh kita melakukan kezaliman di waktu tersebut atau di tempat tersebut. Maka apa? Yaitu bulan haram itu apa? Bulan haram itu berapa? 4, yaitu
minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bergandengan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram ini bulan haram. Kemudian yang terpisah sendiri yaitu bulan Rajab, terpisahnya sendiri. Ya. Wa kana fi ibtida'il Islam yuhramu qitalu fi ashhuril hurum. Ya, dahulu pada awal-awal keislaman ini, awal-awal Islam itu diharamkan peperangan kalau masuk di bulan haram. Ya, kalau masuk bulan haram lagi perang misalnya, ya, si A, gerombolan si A, suku si A dengan suku si B berang misalnya. Masuk bulan haram, ayo ampihan sudah bulikan kita, simpuni senjata bulikan kita. Misalnya ini apa, Jumadil Akhir misalnya perang, ding ding ding, Jumadil Akhir, Rajab masuk, ampihan perang, ayo bulikan. Masuk Sa'ban, luar bulan haram, lanjut lagi perang. Enggak, kita waktu SD dulu juga, waktu kanakan dulu nih, awas sikam lah kenai kam, habis zuhur berkelahi kita. Nah, padahal habis zuhur isuk ikam lah di sekolahan berkelahi, ikam isuk kenalah, sudah emosinya mun isuk sudah gak ada emosi lagi, bermainan lagi kan. Ya artinya apa, kalau sudah perang ambeh sudah kada ada lagi keributan lagi, karena sudah ambeh emosi sudah turun sudah. Nah, itu awal-awal Islam, tapi dinasakh, dihapus hukum tersebut. Ya, artinya dihapus hukum tersebut sebagaimana Allah nasakh, Allah hapus hukumnya, yang mana dulu perang itu berhampir stop dulu kalau masuk bulan haram itu dihapus hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapatkan. Ya, bukan berarti kita ini suruh merangi non muslim, bukan. Artinya mun kita diserang baru kita harus melawan. Mun mereka damai, kita orang toleransi. Kalau sapian bahas masalah toleransi, umat Islam ini paling toleransi, paling rahmatan lil alamin, asal jangan dikatuk. Mun misalnya, wah kada bipai kita agama rahmatan lil alamin, biar diserang juga kita harus cinta damai, bungul karena kada mungkin Indonesia bisa merdeka mun dijajah Jepang, dijajah Belanda, berdiaman aja kita. Oh, kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Ini dibantai pian, mati berataan, kada melawan. Nah, oleh karena itu dinasakh, kalau misalnya biar bulan haram, misalnya penjajah datang ke Indonesia, misalnya penjajah hendak memerangi umat Islam misalnya di Indonesia ini, ada orang luar hendak menyerang, biar bulan haram tetap kada bapak pian serang aja sudah, berperang kada bapak. Ya. Karena hukum yang pertama tadi itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrikin kalau inya memerangi kita. Kalau kita diserang, mun Islam ini kada mungkin menyerang. Ya, kecuali diserang baru kita melawan, membela harta kita, membela diri kita, membela keluarga kita, membela agama kita, membela negeri kita. Ya. Kemudian wa Rajabu huwa syahrullahil asab, dan bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rajab sudah waktunya kita untuk meminta ampun, tobat kepada Allah, yang mana dahulu kita mucil, sering melakukan maksiat. Nah, bulan Rajab ini bulannya kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk bulan Ramadan sudah bersih kita, masuk ke dalam bulan suci, lebih lagi kita mulia, lebih hebat lagi, lebih tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yusammaunahul asam, dan juga sebagian ulama, orang-orang dahulu itu menamai bulan Rajab ini bulan asam, bulan tuli. Kada mendengar, maksudnya kada mendengar tuli ini apa? Tuli dari kada mendengar daripada
peperangan, kada ada peperangan mun masuk bulan Rajab, bulan-bulan haram tersebut. Kemudian waqala Nabi SAW, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahra ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bulan Rajab itu memperbanyak membaca istighfar, banyak. Karena apa? Bulannya Allah, bulannya yang maha dermawan, yang maha pengampun, yang maha perkasa, yang maha memberikan pertolongan, yang maha memberikan kesembuhan, yang maha memberikan kemudahan, yang maha segala-galanya. Bulannya Allah, maka pian minta segala apa yang pian inginkan. Kita masuk di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Musim, ngarannya musim itu ada ya apa namanya? Diskon. Diskon ya, masuk bulan diskon artinya apa? Pian modal sedikit tapi bisa dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di bulannya Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya, yaitu bulannya Allah Subhanahu, bulan Rajab. Adapun bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW, dianjurkan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak baca salawat di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Maka kami kemarin tuh di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Rabiul Awal. Kenapa di bulan Sya'ban? Ya karena di bulan Sya'ban turunnya firman Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat dan salam kepada Nabi turunnya di bulan Sya'ban, maka bulan tersebut dinisbatkan dengan Nabi Muhammad karena terdapat kemuliaan, yaitu barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, maksudnya cara untuk cepat kita sampai selamat dunia sampai akhirat itu dengan memperbanyak sholawat. Nah, oleh karena itu anugerah yang Allah berikan terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi orang yang hendak dekat ya, kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya. Na'ulakum bi yaumal qiyamah aksarukum alayya shalah. Ya, bahwasanya orang yang paling dekat, orang yang paling utama, orang yang paling terdepan. Ya, bukan kijang terdepan paling ada. Orang yang paling terdepan, paling hebat, paling parak dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah apa? Orang yang paling banyak sholawatnya. Di dalam hadis yang lainnya, orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian apa? Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, fajtahidu rahimakumullah, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah kita untuk mempersiapkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak doa itu. Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia panjang umur, sehat walafiat sampai masuk di bulan Ramadan. Kemudian di sini disebutkan fa innahu musimut tijarah, bahwasanya bulan Rajab itu musimnya perniagaan, berjual beli. Artinya jual beli apa? Kita punya modal. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah ibadah kita. Dijual dengan apa? Dijual dengan surga. Ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha ashtara, bahwasanya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Allah beli. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan surga. Ya, sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Baliki mengatakan al-jannah masyi balas, surga itu kada gratis, harus kita berusaha, harus kita berusaha dengan ibadah kita,
dengan menjaga anggota tubuh kita, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, harus usaha. Tubuh kita, jiwa kita harus usaha untuk masuk ke dalam surga, untuk dibeli, diganjar dengan pahala, diganjar untuk masuk surga. Begitu juga harta kita, Allah dibeli harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rajab bulannya perniagaan. Pian hendak dari jiwa pian, artinya dengan amaliyah pian, dengan ketaatan pian, Allah ganjar lipat gandakan pahalanya berlebih-lebih daripada bulan yang lainnya. Pian harta yang pian berikan untuk di jalan Allah, itu Allah lipat gandakan juga, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, waktunya kita berjual beli, berniaga, karena musimnya sekarang obral, Allah obral bulan Rajab ini. Diobral modal seperti yang contohkan, pian keluarkan 1.000 rupiah di luar, di sekarang nih masih Jumadil Akhir. Nah, Jumadil Akhir tanggal 29 kalau salah. Nah, isuk malam 1 Rajab, pian malam ini bersedekah 1.000 rupiah, Allah ganjar maksimal 700.000. 1.000 rupiah Allah lipat gandakan 700 kali lipat, artinya 700.000. Mun pian di bulan haram Allah lipat gandakan, pian sedekah 1.000 Allah ganjar dengan 100 juta pahala. Nah, itu yang Allah berikan, artinya musim waktunya sudah ini, Allah obral pahala, Allah obral ya surga kepada kita, untuk kita sama-sama memberatkan amal timbangan kebaikan kita untuk bekal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Faman kana tujar, maka barang siapa sebagai pedagang, ya, fahadhihi musimu qad dakhalat, ya, bahwasanya ini waktunya untuk, sudah masuk waktunya untuk kita berniaga. Waktunya berniaga, berjual beli dengan Allah, ya, jual beli kita. Wa man kana maridun minal auzar, barang siapa yang memiliki penyakit di dalam dirinya, maka ini waktunya untuk ya mengobati daripada penyakit kita. Ya. Penyakit apa maksudnya? Penyakit dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, biasanya menggibah. Allah, ulun bulan Rajab nih, ulun tobat ya Allah, kada lagi memandiri orang lagi. Ulun tobat lagi, sudah kada memandiri lagi, sudah hendak jadi apakah terserah, sudah ulun sudah tobat, ulun kada memandiri orang, kada menggibah lagi orang. Tobat ulun sudah kada mengumpati gosip-gosip di TV itu. Tobat sudah, karena apa? Dosanya itu kita ghibah, menghibah orang itu sangat besar dosanya. Ya. Ulun sudah tobat, sudah kada berdusta lagi, sudah. Ulun tobat lagi, ulun tobat itu. Pokoknya segala dosa kita, waktunya sudah waktunya untuk mengobati segala dosa-dosa kita, penyakit-penyakit di dalam diri kita, penyakit utama penyakit hati kita. Ya, biasa sombong, astagfirullah, ulun merancak sombong ya Allah, ulun minta ampun, minta, karena sombong ini, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibri ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalah minal kibir, ya, atau kama qala alaihi wasallam, ya, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji atom daripada sifat sombong. Ada sombong sedikit aja, ya, sebesar biji atom, halus benar biji atom, sebesar itu sifat sombong kita, kada mungkin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta kita ampun ya Allah, ulun tobat, kada sombong lagi. Tapi walaupun kita ngaranya manusia, manusia ini tempat salah dan khilaf, pasti ada sifat sombong itu, pasti ada. Kada mungkin habis keluar ulun tobat, habis Rajab tiba-tiba jadi malaikat, ya, kada sombong lagi, kada menggibah lagi, ya. Karena setiap kita ini kullukum khata', kata Nabi Muhammad SAW, setiap kalian tuh senantiasa melakukan kesalahan. Kita ini senantiasa melakukan kesalahan, tapi paling tidak di bulan Rajab, bulan mulia, Allah obral, Allah diskon kepada kita dengan tobat, istighfar, amal-amal soleh, sedekah, infak, zakat, apa segala macam. Pian keluarkan sekarang, Allah ganjar dengan banyak, dan Allah terima segala permintaan permohonan kita. Ya, tobat.
Kullukum khata', kata Nabi SAW. Setiap kalian itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'it tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, itu masuk Rajab ini. Usahakan membiasa kita apa kesalahan kita resapi. Ya, kita resapi kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, dulu ulun pernah bentak abah ulun, ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Pernah bentak mama ulun disuruh nukar sayur, ulun kada. Mama ini ulun terus disuruh nukar, bentak abah ulun disuruh nukar rokok, dan abah ini ulun terus disuruh nukar rokok, disuruh nukar beras. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa dan kesalahan kita. Kemudian disebutkan juga jami'ul anhar dunya tazuru zamzam fi syahrul rajab. Semua sungai di seluruh penjuru dunia, ya, sungai semuanya itu tazuru zamzam, menziarahi ke air zamzam, ziarah mereka. Oleh karena itu kalau bulan Rajab, air di seluruh penjuru dunia itu, air itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ziarah ke sumur zamzam, setiap semua sungai yang ada seluruh dunia ini. Kenapa kok bisa seperti ta'ziman, ya, mengagungkan li hadza syahr, untuk bulan Rajab tersebut. Wa qara'tu fi kutubillahi munazzalah, dan aku juga membaca, kata Wahab bin ini, ya, aku juga membaca di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan, anna man istaghfarallah fi rajab bil ghada wal ashi. Ya, barang siapa, aku baca di dalam kitab yang Allah turunkan bahwasanya barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, membaca istighfar di pagi hari dan di sore hari, pagi hari, sore hari. Kayak apa caranya? Yarfa'u yadahu, dia mengangkat kedua tangannya. Di dalam kitab itu, ya, disebutkan barang siapa yang baca istighfar di pagi hari dan di sore hari, mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, sebanyak apa? Sebanyak 70 kali pagi, 70 kali sore. Rabbighfirli warhamni wa tub, diangkat tangannya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan samakan kita meminta ampun di luar bulan Rajab dengan di bulan haram bulan Rajab. Jangan kita samakan. Karena mulianya bulan Rajab, maka dianjurkan kita memohon dengan sungguh-sungguh. Mun kita biasanya kan astagfirullahaladzim, 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 kipas ada AC orang-orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa sih orang itu astagfirullahaladzim sama? Nah, usahakan di bulan Rajab, ya, usahakan bujur-bujur. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosaku, rahmati aku dan terimalah tobatku ya Allah. Ampuni aku, rahmati aku dan terimalah tobatku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub, dan ingati segala dosa-dosa kesalahan kita. Ya, bujur-bujur sampai kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti permohonan seorang hamba yang benar-benar memohon ampunan dari Allah, benar-benar memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengamalkan itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, pagi harinya 70 kali, sore harinya 70 kali, apa ganjarannya? Ya, maka lam tamassan naru lahu jildan, maka tidak akan tersentuh api neraka kulitnya walaupun sejengkal, walaupun sedikit kada mungkin kulitnya ini tersentuh api neraka, kada mungkin tersentuh api neraka. Artinya apa? Pasti masuk surga. Tapi memang berat di bulan Rajab aja. Coba aja full bulan Rajab, berat benar untuk mengamalkannya. Ya, kadang ada gangguannya, kadang ini, kadang itu. Ya, kadang anak cerewet sampai lupa, atau kadang ada undangan. Usahakan di bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni. Misalnya habis subuh, misalnya, ya, habis sholat subuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, sama habis sholat maghrib atau habis sholat isya, Rabbighfirli warhamni 70 kali di bulan Rajab. Ya, maka tidak akan tersentuh kulitnya daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa dan api neraka, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada doa yang
dibaca, dianjurkan untuk dibaca di awal malam pertama daripada bulan Rajab. Ya, ini doanya. Kemudian dianjurkan juga di akhir bulan Rajab, ya Jumat terakhir bulan Rajab, ya Jumat nanti terakhir sudah bulan Rajab, sudah akhir Jumatnya, dianjurkan untuk membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, yang mana keutamaannya Allah akan memberikan rezeki baginya dan tidak akan terputus rezeki uang di dalam kantongnya, pasti ada duit terus di dalam kantongnya. Artinya apa? Diberi rezeki terus oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Ya. Jadi sampai sini, siapa tahu ada yang hendak bertakun, misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanya kayak apa. Ada yang mau tanya, bisa tanya. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar khususnya di bulan Rajab, dan memperbanyak daripada melakukan puasa sunnah, ya. Untuk memperbanyak daripada puasa sunnah. Ya, kalau misalnya bebiniannya misalnya ada hutang, misalnya di Ramadan kemarin ada hutang, maka bisa dibayar di bulan Rajab seperti ini. Pahalanya juga ganal sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasannya ya bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Imam Ali karamallahu wajhah, beliau itu biasanya kalau di malam-malam tertentu beliau tuh menyendiri. Ya, di sini disebutkan ya wa kana Ali radhiyallahu taala anhu, yang bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau itu biasa menyendiri. Ya. Yufarriqu nafsahu, ya beliau menyendiri, ya menjauh, menyendiri, beribadah sendiri, ibadah untuk melakukan ibadah fi arba'il layali, pada 4 malam, fi sanah, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tuh 4 malam Sidin khususkan menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama awwalul lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Ya, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua walailatul fitri, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang keempat adalah malam nisfu Sya'ban. Dan daripada doa beliau ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi masabihil hikmah wa mawaliyan ni'mah wal ma'adinil ismah waqsimni bihim min kulli su' wa la ta'khudhni ala ghirrah wala ala ghaflah wala taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamatan warda anna fa inna maghfirataka lil zalimin wa ana minal zalimin. Ya, itu juga dianjurkan juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu juga banyak-banyak dibaca, sebagaimana Sayyidina Ali beliau juga mengatakan fa inna maghfirataka, bahwasanya ampunanmu lil zalimin, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, wa ana minaz zalimin, dan aku termasuk orang yang melakukan kezaliman. Ini sifat tawadhu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dzukira Sayyidi Qutbir Rabbani, disebutkan juga bahwasanya doa-doa daripada malam pertama di bulan Rajab. Di sini disebutkan bahwasannya Sayyid Qutbir Rabbani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang senantiasa semoga Allah sucikan ya makam beliau, dan Allah angkat segala derajat beliau dan ampuni segala dosa beliau. Anna mimma yatluba an yud'a fi awli lailah min Rajab hadza du'a. Adapun apa yang beliau munajatkan Allah, yang beliau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada doa, yaitu doa ini yang ada di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Apa doanya, yang kayak apa Beb doanya Beb? Nah, pian klik aja PDF kitab Kanzun Najah wa Surur, PDF, klik. Nah, karena ada kitabnya itu namanya kitab Kanzun Najah wa Surur. Nah, pian cari yang halaman yang berkenaan dengan wa du'a awalil lailah min Rajab, doa
malam pertama daripada bulan Rajab. Ini ada doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada juga doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Dan juga ada amaliyah juga, ini juga Sayyid Hasan bin Sayyid Abdullah Ba'alawi ya, daripada doa dan istighfar, dan yang mana keutamaannya sangat banyak dan hasil yang didapat sangat besar sekali, yaitu ini doanya ya. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Astaghfirullah 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 wa atubu ilallah mimma yakrahu Allahu qawlan wa fi'la wa khatiran wa nadhiran wa batinan wa zahiran. Ini bacaannya ada begitu banyak juga. Nah, tuh gampang aja, tulis saja kitab Kanzun Najah wa Surur PDF, klik download. Nah, karena lihat halaman yang berkenaan dengan awal malam pertama daripada bulan Rajab ya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk menghidupkan malam-malam 5 malam tersebut, malam yang Allah kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala permintaan kita, Allah kabulkan segala keinginan kita, Allah berikan kesehatan zahir maupun batin, panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh-soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang diberkahi, anak-anak yang diberkahi, suami yang diberkahi, anak yang diberkahi, harta yang diberkahi, urusan dunia yang diberkahi, akhirat yang diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.